Blue Lock Chapter 340. Chapter dibuka dengan sosok yang dijuluki Raja Hutan, Barosauwe, yang dengan ganas menerobos dua pemain Prancis sekaligus. Pergerakannya begitu buas dan dominan, seolah ia benar-benar seorang bocah penjahat yang melahap segalanya di hadapannya. Dalam momen itu, ia bersiap melepaskan satu tembakan mematikan, sebuah pukulan tunggal yang hendak menelan jalur kemenangan yang sebelumnya telah dibangun oleh Isagi. Namun situasi berbalik dalam sekejap. Yugo membaca pergerakan tersebut dengan presisi tinggi. Tepat sebelum bola benar-benar dilepaskan dengan sempurna, Yugo mengintervensi dan membuat Baru menendang sia-sia ke udara. Dalam satu gerakan bersih, ia mencuri bola dan langsung melakukan analisis terhadap pola permainan lawan. Ia memahami bahwa pusat serangan tim Jepang berporos pada Karasu. Sementara di balik layar, Isagi Yoichi bersama para pemain yang memiliki spesialisasi kerjasama dengannya menjadi motor utama yang mengguncang alur permainan. Ia juga menyadari bahwa kekuatan ofensif tim Jepang meningkat drastis. Dengan mata mekaniknya yang mulai menyala, Yugo bersiap mengambil inisiatif. Ia memutuskan bahwa jika lawan bermain ofensif, maka timnya pun akan merespon dengan cara yang sama. Di sisi lain, Ryo yang mengamati pergerakan Loki dan Charles mulai merasa cemas. Ia menyadari tanda-tanda datangnya serangan balik melalui umpan vertikal cepat, sebuah pola yang bisa langsung membalikan keadaan dalam sekejap. Yugo kemudian melepaskan umpan panjang yang keras dan sangat presisi. Bola itu melesat cepat melintasi lapangan dan diterima oleh Leiden yang menyambutnya dengan ritme gas yang penuh percaya diri. Arah umpan tersebut benar-benar mengejutkan Isagi dan rekan-rekannya karena bola justru diarahkan ke sisi sayap, area yang sebelumnya tidak mereka prioritaskan. Leiden menyeringai melihat reaksi lawannya, seolah menegaskan bahwa ancaman di lapangan bukan hanya berasal dari Loki semata. Dalam satu langkah cepat yang eksplosif, Leiden melewati Isagi dengan mudah. Kecepatan dan timingnya begitu sempurna hingga membuat Isagi tertegun. Dalam benaknya, Isagi langsung menyadari kesalahan strategi timnya. Mereka telah memusatkan pertahanan di tengah untuk menghentikan Loki dan Charles, namun justru membuka celah besar di sisi sayap. Kini, Perancis memaksa duel kecepatan di area yang lemah tersebut. Dari bangku cadangan, Andri menyaksikan semuanya dengan keterkejutan yang tak terbendung. Ia menyadari bahwa tim Perancis bukan hanya mampu merespon perubahan taktik Jepang secara instan, tetapi juga langsung mengadaptasi formasi serangan mereka untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Dalam momen itu, baik Yugo maupun Ego memiliki pemahaman yang sama. Jika Blue Lock menginginkan permainan ultra ofensif, maka Perancis pun akan membalas dengan gaya ultra ofensif yang setara. Permainan berubah menjadi pertarungan terbuka tanpa penjagaan, sebuah adu kekuatan frontal yang brutal. Henry tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kekuatan tim peringkat 1 dunia, Perancis. Di bangku pelatih, Rodin tetap tenang, memperhatikan jalannya pertandingan dengan ekspresi dingin sebelum memberikan instruksi sederhana namun tajam. Sementara itu, Leiden bergerak di lapangan seperti sebuah mesin penghancur, menyerbu siapapun yang mencoba menghalanginya, meledak dalam satu serangan yang mematikan. Serangan tersebut berujung pada sebuah tendangan yang dilepaskan dengan presisi tinggi. Gagamaru yang menjaga gawang langsung melakukan analisis cepat. Awalnya terlihat seperti tembakan, namun sebenarnya itu adalah umpan dengan lintasan yang sangat sempurna. Begitu akurat hingga bola pasti akan masuk ke gawang jika tidak disentuh. Ia menyadari bahwa dirinya tidak punya pilihan selain keluar dari posisinya untuk menghalau bola tersebut. Namun di tengah laju bola yang deras di udara, Loki tiba-tiba muncul tanpa penjagaan. Ia melayang, siap menyambar umpan tersebut dalam posisi yang nyaris tak terhentikan. Situasi itu membuat Gagamaru tersadar bahwa dirinya telah terjebak oleh skema lawan. Di situasi genting itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan sosok yang disebut sebagai Terminator yang muncul, melainkan Cyborg Kunigami. Dengan timing yang sempurna, ia melompat dan menghentikan bola dengan tandukan keras, menyelamatkan gawang Jepang dari kebobolan yang hampir pasti terjadi. Momen itu menjadi titik balik. Sosok pahlawan yang selalu datang terlambat akhirnya muncul di saat paling krusial. Dengan penyelamatan tersebut, momentum beralih ke tim Jepang, menandai dimulainya peluang serangan balik bagi Blue Lock Jepang.